Topeng di balik pintu rumah inilah kisah dari kehidupan nyata. 12 tahun lalu, halaman rumah besar milik orang tua Ani dipenuhi hiasan bunga melati dan warna keemasan simbol kemewahan sekaligus kesucian pernikahan. Bagi Ani, hari itu adalah hari terindah dalam hidupnya. Ia berdiri di depan altar dengan gaun putih sederhana namun berharga mahal, menatap wajah Andi yang tersenyum lebar. Di matanya, senyum itu memancarkan ketulusan yang tak bisa dibohongi. Di sudut ruangan, duduk seorang wanita dengan pakaian yang dipaksakan tampak mewah namun tetap terlihat asing di tubuhnya. Itu adalah Siti, ibunya Andi. Ia adalah wanita yang hidup sebatang kara setelah suaminya meninggal, namun hatinya tak pernah bisa menerima kenyataan hidup sederhana. Selama puluhan tahun bekerja keras, satu-satunya harapan hidupnya bukan sekedar melihat Andi berbakti, melainkan menggunakan putranya sebagai jalan untuk mengubah nasib menjadi kaya raya, dihormati, dan tidak lagi dipandang rendah oleh orang-orang desa. Siti sering berbisik kepada Andi sejak ia masih kecil. "Nak, kita miskin karena orang lain memandang kita rendah. Kau harus jadi orang hebat, harus punya harta, jangan pernah puas dengan apa yang ada. Kalau ada kesempatan dapat kemewahan, ambillah dengan cara apapun." Saat itu Ani berusia 25 tahun, putri tunggal dari Bapak Wijaya, pemilik perusahaan pertanian terbesar di daerah Jawa Barat. Ia tumbuh dengan segala kemudahan. Namun hatinya selalu mendambakan cinta yang tulus, bukan cinta yang datang karena harta orang tuanya. Itulah sebabnya, saat pertama kali bertemu Andi di acara bakti sosial desa, ia langsung tertarik. Andi tampak seperti pemuda sederhana, cerdas, dan sopan. Ani tidak tahu bahwa di balik sikap tenang itu, Andi sudah dididik ibunya untuk selalu mencari peluang keuntungan. Orang tua Ani sempat menyampaikan kekhawatiran mereka secara halus. "Nak, kita tidak menilai dari kemiskinan, tapi hati manusia tidak selalu terlihat dari luar. Apakah kau yakin dia mencintaimu apa adanya?" tanya ibunya dengan lembut. Namun, Ani menolak mendengar keraguan itu. Ia melihat Andi selalu bersikap rendah hati dan mengira ibunya Andi adalah wanita yang tulus berterima kasih. Padahal, Siti yang hadir di lamaran dulu menatap rumah mewah keluarga Ani dengan mata berbinar lapar, menyentuh perabotan mahal seolah sudah menjadi miliknya sendiri, dan diam-diam berpesan pada Andi, "Jangan sampai kau lepas gadis ini. Di mana ada dia, di situ ada kekayaan kita." Malam sebelum pernikahan, Siti menarik tangan Andi dengan tatapan tajam, bukan lagi penuh kasih sayang seperti ibu pada umumnya. "Dengar ibu," bisiknya rendah. "Sekarang kau sudah masuk ke dalam keluarga kaya, jangan cuma jadi menantu. Pelajari semua urusan uangnya, cari celah untuk menguasainya. Ibu sudah capek hidup susah. Harta itu harus jadi milikmu, bukan selamanya milik mertuamu." Andi menunduk, kata-kata ibunya tertanam kuat di benak. Rasa ingin dihargai dan memiliki segalanya akhirnya mengalahkan nuraninya. Mereka pun menikah. Setelah acara selesai, Andi memeluk Ani erat di teras rumah, berbisik dengan suara yang bergetar bukan karena harapan tulus, melainkan karena gugup memulai permainan panjangnya. "Terima kasih telah memilihku, Ani. Aku berjanji akan menjagamu seumur hidup." Ani menangis bahagia, tak menyadari bahwa di kejauhan, Siti tersenyum puas melihat pemandangan itu, seolah sedang melihat pintu gerbang kekayaan yang akhirnya terbuka lebar untuknya dan putranya. Bulan-bulan pertama pernikahan berjalan seperti mimpi bagi Ani. Andi bersikap sangat baik, rajin belajar urusan perusahaan, dan tampak sangat menghormati mertuanya. Namun setiap pulang ke rumah di malam hari, ia selalu teringat ucapan ibunya. Siti pun sering datang berkunjung, diam-diam menanyakan berapa nilai aset, siapa yang memegang kunci rekening, dan kapan nama Andi akan dimasukkan ke dalam surat kepemilikan tanah. Saat itu, langkah kaki mereka beriringan menuju masa depan yang tampak cerah namun sebenarnya sedang berjalan menuju perangkap yang disiapkan oleh ambisi buta seorang ibu dan putranya. Setelah 2 tahun menikah,
Andi perlahan mulai memperoleh kepercayaan penuh dari Bapak Wijaya. Ia rajin, cekatan, dan selalu tampak sopan di depan siapa saja. Namun di balik senyumnya yang menenangkan, ambisi yang ditanamkan ibunya semakin menggebu. Setiap kali Siti berkunjung ke rumah besar itu, ia tidak pernah lupa menekan Andi agar segera bergerak. Suatu sore, saat Ani sedang pergi ke kebun bersama mertuanya, Siti duduk di ruang tengah sambil membelai meja marmer yang berkilau. "Nak, jangan sampai kau hanya jadi pelayan di rumah orang lain," katanya dengan nada rendah namun tajam. "Mertuamu sudah tua, siapa tahu nanti mereka sakit." Sebelum semuanya ditulis, atas nama Ani sendirian, kau harus masukkan namamu juga. Ingat, kalau harta itu cuma milik istri, kau tidak berdaya di mata hukum. Kau harus punya bagian yang besar, bahkan lebih besar dari dia. Andi mengangguk pelan. Ia tahu ibunya benar, dan rasa iri melihat kemewahan yang bukan miliknya mulai menggerogoti hati. Ia pun menyusun langkah pertama, mendekati urusan administrasi. Dengan alasan ingin meringankan beban Bapak Wijaya, Andi meminta izin untuk mengurus surat-surat tanah dan dokumen perusahaan yang berantakan. "Ayah, biar saya yang rapikan berkas-berkas ini, sekalian saya pindahkan ke brankas yang lebih aman. Ayah kan sudah sering sakit pinggang, kalau harus membolak-balik tumpukan kertas," katanya dengan wajah penuh perhatian. Bapak Wijaya yang merasa menantu ini sangat berbakti, langsung menyerahkan kunci lemari arsip tanpa ragu sedikit pun. Ani pun mendukung keputusan itu, menganggap suaminya bertanggung jawab. Bulan demi bulan berlalu, Andi semakin berani. Ia mulai meminta Ani menandatangani dokumen dengan alasan perpanjangan izin usaha atau penggabungan lahan. "Sayang, tanda tangan di sini ya. Ini cuma formalitas supaya kita bisa mengurus kebun sebelah nanti," ucapnya, sambil menutupi sebagian tulisan, agar Ani tidak membaca isinya secara teliti. Ani yang tidak paham detail hukum pertanahan, selalu menurut begitu saja. Sementara itu, Siti diam-diam mengumpulkan informasi dari para pelayan. Ia bertanya siapa yang tahu kode brankas, berapa banyak emas batangan yang disimpan, dan kapan orang tua Ani berencana membuat surat wasiat. Setiap informasi yang didapatnya segera disampaikan kepada Andi dengan senyum puas. "Bagus, kita tahu kelemahan mereka. Sekarang kita tinggal menunggu waktu yang tepat untuk memindahkan semuanya ke namamu," bisiknya. Andi juga mulai menjauhkan Ani dari urusan bisnis. Setiap kali Ani bertanya soal perkembangan perusahaan, Andi akan menjawab singkat, "Kamu tenang saja di rumah. Urusan kantor sudah cukup aku yang pikul. Kamu kan harus menjaga kesehatan untuk kehamilan nanti." Kata-kata manis itu membuat Ani merasa dihargai, padahal tujuannya adalah agar ia tidak sadar jika ada aset yang perlahan dialihkan. Rencana itu berjalan sangat pelan, begitu halus hingga tak ada satupun yang curiga. Mereka tidak berniat merusak apa yang sudah dibangun keluarga Ani. Mereka hanya ingin menjadikannya milik sendiri sepenuhnya. Dan saat Andi akhirnya bertemu dengan Sinta 3 tahun kemudian, ia merasa sudah memiliki pijakan yang kuat untuk melangkah lebih jauh lagi. 3 tahun lalu, Andi dikirim mewakili perusahaan untuk menghadiri pelatihan manajemen di sebuah hotel berbintang di Jakarta. Di sanalah ia bertemu dengan Sinta, wanita cerdas yang bekerja sebagai konsultan hukum. Sinta tidak hanya paham seluk-beluk bisnis, tapi juga tahu persis celah hukum yang bisa dimanfaatkan untuk memindahkan aset tanpa dicurigai. Saat pertama kali Andi bercerita tentang Sinta kepada ibunya, ia setengah takut Siti akan marah. Namun reaksi Siti justru sebaliknya, ia tersenyum lebar dan menepuk pundak putranya bangga. "Hebat kau, nak. Justru wanita seperti dia yang kita butuhkan. Dia bukan cuma cantik, tapi punya otak dan paham cara mengambil apa yang jadi hak kita. Kalau dia mau bantu, kau jangan lepaskan," ucap Siti tanpa rasa bersalah sedikit pun terhadap Ani. Bahkan Siti sendiri yang diam-diam mengajak Sinta bertemu. Ia menyambut wanita itu di rumah dengan senyum paling ramah,
memperlakukannya layaknya menantu sendiri. Nak Sinta, Ibu tahu kau dan Andi saling mengerti. Ibu sudah lama ingin Andi punya teman yang setara, bukan orang yang cuma tahu hidup nyaman tanpa perjuangan seperti Ani. Kalau kau bisa bantu Andi menguasai semuanya, Ibu janji kau akan punya tempat terhormat di sini kelak. Bisik Siti sambil menggenggam tangan Sinta erat. Sinta pun merasa semakin berani. Ia tahu ia tidak berjalan sendirian, ia didukung oleh ibu dari suami sah itu sendiri. Siti bahkan ikut membantu menyembunyikan hubungan mereka. Setiap kali Andi ingin bertemu Sinta, Siti akan memberi alasan kepada Ani. Biarkan Andi pergi dulu, anakku. Dia ada urusan penting dengan konsultan. Urusan demi masa depan kalian berdua. Kau jangan sering menanyakan keberadaannya, nanti dia jadi tidak fokus. Tak hanya itu, Siti sering menyindir Ani secara halus di depan Andi. Lihatlah Sinta, dia pandai bicara, paham urusan uang dan hukum. Berbeda dengan kau yang cuma bisa mengurus rumah. Tak heran Andi butuh bantuan orang seperti dia. Ia sengaja membandingkan keduanya, agar Andi semakin merasa Sinta lebih cocok bersamanya, sekaligus membuat Ani diam dan minder. Siti bahkan memberi saran licik kepada keduanya. Jangan terburu-buru memutuskan hubungan dengan Ani dulu. Biarkan Andi tetap bersikap baik sampai semua surat tanah dan saham sudah aman di tangan kita. Nanti kalau sudah tidak ada yang bisa diambil, barulah kita berpisah darinya. Saat itulah kalian berdua bisa hidup bersama, tanpa beban. Dengan dukungan penuh dari ibunya, Andi tidak lagi merasa bersalah. Ia dan Sinta pun semakin berani sering berkirim pesan penuh janji masa depan, merencanakan pembagian harta, sementara Siti dengan senang hati menjadi penjaga rahasia yang memastikan Ani tetap tidak tahu apa-apa. Bagi Siti, yang terpenting bukanlah kesetiaan atau keharmonisan keluarga, melainkan kemewahan yang bisa diraih. Dan baginya, Sinta bukanlah perusak rumah tangga, melainkan sekutu yang akan mempercepat mimpi hidup kaya raya itu menjadi kenyataan. Seiring semakin dekatnya rencana mereka berjalan, sikap Andi yang dulu lembut dan penuh perhatian perlahan menghilang, digantikan oleh wajah yang dingin dan mudah tersinggung. Ia tidak lagi bangun pagi menemani Ani sarapan, jarang bertanya kabar anak-anak, dan jika pulang ke rumah, ia langsung masuk ke kamar atau mengurung diri di ruang kerja sambil sibuk membalas pesan di ponselnya. Siti pun semakin sering datang berkunjung, dan kini ia tidak lagi bersikap sopan menantu yang menghormati. Ia justru ikut mengatur segala hal di rumah itu, seolah sudah menjadi pemiliknya sendiri. Ani, kenapa kau biarkan tamu datang tanpa persiapan yang layak? Rumah ini kan besar, harusnya kau jaga dengan baik, bukan cuma jadi tempat tinggal yang enak-enak saja. Tegurnya suatu hari dengan nada tinggi. Padahal Ani sudah mengurus rumah dengan telaten sejak dulu. Setiap kali Ani mencoba bertanya pada Andi tentang perubahan sikapnya, ia selalu mendapatkan jawaban yang menyakitkan atau bahkan disalahkan balik. Kau ini makin manja saja. Aku bekerja siang malam mengurus perusahaan yang besar. Kau malah cuma bisa protes, aku tidak banyak bicara. Kau pikir pekerjaanku itu mudah? Bentak Andi suatu sore, saat Ani hanya bertanya kapan mereka bisa makan malam bersama seperti dulu. Siti yang mendengar pertengkaran itu justru ikut memihak putranya, sambil menatap tajam ke arah Ani. Benar kata Andina, wanita sebaiknya mengerti beban suami. Jangan karena kau hidup enak tanpa capek cari uang, kau jadi menuntut terlalu banyak. Andi butuh dukungan, bukan omelan yang tidak penting, katanya dengan nada merendahkan. Perubahan itu juga terlihat dari cara Andi memperlakukan anak-anak. Dulu ia selalu meluangkan waktu bermain atau membantu mengerjakan tugas sekolah, namun sekarang ia sering mengusir mereka. Pergilah bermain sendiri, ayah sedang sibuk urusan yang jauh lebih penting daripada mainan kalian, ucapnya kasar saat Dito dan Sinta mendekat ingin memeluknya. Ani melihat anak-anak menunduk sedih. Hatinya terasa seperti dicabik-cabik.
Hal yang paling menyakitkan adalah ketika Andi mulai membanding-bandingkan Ani dengan Sinta secara terang-terangan. Kadang, tanpa sadar saat makan malam, ia berkata, Sinta itu paham betul tekanan pekerjaan. Dia tidak pernah menuntut waktu yang tidak tepat. Dia cerdas dan bisa memberi solusi. Berbeda dengan kau yang cuma bisa bertanya hal yang sama berulang-ulang. Ani terdiam, menahan air mata agar tidak jatuh di depan mertuanya. Ia mulai merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, di rumah yang dibangun oleh orang tuanya, di mana ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Kini ia harus hidup bersama suami yang berubah drastis dan ibu mertua yang selalu menekannya tanpa tahu bahwa perubahan itu adalah bagian dari strategi mereka agar ia menyerah dan tidak berani lagi menanyakan urusan apapun. Bahkan Andi mulai membatasi pergerakan Ani. Ia melarangnya pergi ke kantor pusat tanpa ditemani, melarangnya berbicara terlalu lama dengan kepala bagian keuangan dengan alasan, biar aku yang kenalkan orang-orang penting, supaya tidak ada kesalahpahaman nanti. Padahal tujuannya adalah memutus akses Ani ke sumber informasi asli, sehingga ia tidak akan pernah tahu jika ada aset yang perlahan dialihkan ke tangan mereka bertiga. Banyak hal kecil yang sebenarnya berteriak meminta perhatian Ani, namun ia sengaja menutup mata dan telinganya. Ia takut jika ia menyelidiki lebih jauh, rumah yang ia bangun dengan penuh harapan akan hancur berkeping-keping. Ia memilih berpura-pura semuanya baik-baik saja, meskipun hatinya terus dihantui kegelisahan. Suatu hari, saat mencuci jas kerja Andi, Ani menemukan sebuah kotak perhiasan kecil di saku dalamnya. Di dalamnya terdapat kalung berlian yang sangat indah, bukan kalung yang pernah ia pakai, dan bukan pula hadiah yang pernah Andi berikan padanya. Saat ia menanyakannya, Andi langsung marah dan menyambar kotak itu. Itu pesanan klien yang minta aku antarkan. Kau ini selalu saja mencurigai hal yang tidak-tidak. Kau pikir aku sempat membeli barang semahal itu untuk orang lain? Bentaknya. Siti yang kebetulan datang segera ikut membela. Benar kata Andina, orang bisnis sering memegang barang milik orang lain. Jangan sampai kau menuduh hal yang merusak nama baik suamimu sendiri. Ani akhirnya menelan keraguan itu dan meminta maaf. Tidak lama kemudian, pembantu rumah tangga melaporkan melihat Andi berjalan beriringan dengan seorang wanita cantik di pusat perbelanjaan. Bahkan melihat Andi memeluk bahu wanita itu dengan mesra. Ani hanya tersenyum paksa dan menjawab, pasti itu rekan kerjanya. Mungkin mereka sedang membahas urusan penting. Jangan terlalu berlebihan. Padahal di dalam hatinya, ia tahu persis siapa wanita yang dimaksud namun ia tak berani mengonfirmasinya. Sering pula Ani mendengar percakapan telepon Andi yang berbisik-bisik di sudut ruangan. Iya, dokumennya sudah aman. Nanti kita bertemu di tempat biasa. Ibu sudah setuju dengan rencananya. Saat Ani bertanya siapa yang menelepon, Andi dengan santai menjawab, cuma Sinta, dia sedang memeriksa kelengkapan berkas tanah. Ibu mertuamu juga tahu soal ini. Dia mendukung sepenuhnya. Ani tertegun, ia tidak menyangka ibunya Andi justru terlibat erat dengan orang yang membuatnya merasa tidak nyaman itu. Tanda lain yang tak bisa ia pungkiri adalah kondisi keuangan yang aneh. Ia melihat ada banyak pengeluaran besar yang tidak jelas tujuannya. Namun setiap kali ia bertanya, Siti akan maju menghadapinya dengan nada menekan. Kau ini apa-apanya? Uang itu dipakai untuk menambah modal, supaya harta kalian makin banyak. Kau kan tidak pernah ikut bekerja keras, jadi jangan banyak bertanya soal hitungan uang. Nanti malah menghambat rezeki suamimu. Kadang Ani juga mendapati parfum beraroma khas wanita lain di baju Andi, atau melihat foto yang terhapus mendadak dari galeri ponselnya. Namun setiap kali keraguan itu muncul, ia segera berusaha melenyapkannya sendiri. Ia berkata pada dirinya, mungkin aku saja yang terlalu lelah, mungkin aku terlalu cemburuan. Aku harus percaya pada janji pernikahan kita. Aku harus percaya pada Andi dan ibunya. Padahal
tanda-tanda itu sudah menumpuk setinggi gunung. Siti, Andi, dan Sinta sendiri bahkan semakin berani karena tahu Ani tidak berani melawan. Mereka mengira Ani akan selamanya diam dan membiarkan segalanya berjalan sesuai keinginan mereka tanpa menyangka bahwa kesabaran yang dibangun di atas ketakutan suatu saat pasti akan runtuh juga. Banyak hal kecil yang sebenarnya berteriak meminta perhatian Ani, namun ia sengaja menutup mata dan telinganya. Ia takut jika ia menyelidiki lebih jauh, rumah yang ia bangun dengan penuh harapan akan hancur berkeping-keping. Ia memilih berpura-pura semuanya baik-baik saja, meskipun hatinya terus dihantui kegelisahan. Suatu hari, saat mencuci jas kerja Andi, Ani menemukan sebuah kotak perhiasan kecil di saku dalamnya. Di dalamnya terdapat kalung berlian yang sangat indah, bukan kalung yang pernah ia pakai, dan bukan pula hadiah yang pernah Andi berikan padanya. Saat ia menanyakannya, Andi langsung marah dan menyambar kotak itu. Itu pesanan klien yang minta aku antarkan. Kau ini selalu saja mencurigai hal yang tidak-tidak. Kau pikir aku sempat membeli barang semahal itu untuk orang lain? Bentaknya. Siti yang kebetulan datang segera ikut membela. Benar kata Andina, orang bisnis sering memegang barang milik orang lain. Jangan sampai kau menuduh hal yang merusak nama baik suamimu sendiri. Ani akhirnya menelan keraguan itu dan meminta maaf. Tidak lama kemudian, pembantu rumah tangga melaporkan melihat Andi berjalan beriringan dengan seorang wanita cantik di pusat perbelanjaan. Bahkan melihat Andi memeluk bahu wanita itu dengan mesra. Ani hanya tersenyum paksa dan menjawab, "Pasti itu rekan kerjanya. Mungkin mereka sedang membahas urusan penting. Jangan terlalu berlebihan." Padahal di dalam hatinya, ia tahu persis siapa wanita yang dimaksud, namun ia tak berani mengonfirmasinya. Sering pula Ani mendengar percakapan telepon Andi yang berbisik-bisik di sudut ruangan. "Iya, dokumennya sudah aman. Nanti kita bertemu di tempat biasa. Ibu sudah setuju dengan rencananya." Saat Ani bertanya siapa yang menelepon, Andi dengan santai menjawab, "Cuma Sinta, dia sedang memeriksa kelengkapan berkas tanah. Ibu mertuamu juga tahu soal ini. Dia mendukung sepenuhnya." Ani tertegun, ia tidak menyangka ibunya Andi justru terlibat erat dengan orang yang membuatnya merasa tidak nyaman itu. Tanda lain yang tak bisa ia pungkiri adalah kondisi keuangan yang aneh. Ia melihat ada banyak pengeluaran besar yang tidak jelas tujuannya. Namun setiap kali ia bertanya, Siti akan maju menghadapinya dengan nada menekan. "Kau ini apa-apanya? Uang itu dipakai untuk menambah modal, supaya harta kalian makin banyak. Kau kan tidak pernah ikut bekerja keras, jadi jangan banyak bertanya soal hitungan uang. Nanti malah menghambat rezeki suamimu." Kadang Ani juga mendapati parfum beraroma khas wanita lain di baju Andi, atau melihat foto yang terhapus mendadak dari galeri ponselnya. Namun setiap kali keraguan itu muncul, ia segera berusaha melenyapkannya sendiri. Ia berkata pada dirinya, "Mungkin aku saja yang terlalu lelah. Mungkin aku terlalu cemburuan. Aku harus percaya pada janji pernikahan kita. Aku harus percaya pada Andi dan ibunya." Padahal tanda-tanda itu sudah menumpuk setinggi gunung. Siti, Andi, dan Sinta sendiri bahkan semakin berani karena tahu Ani tidak berani melawan. Mereka mengira Ani akan selamanya diam dan membiarkan segalanya berjalan sesuai keinginan mereka tanpa menyangka bahwa kesabaran yang dibangun di atas ketakutan suatu saat pasti akan runtuh juga. Kehancuran itu bermula dari kesalahan kecil yang tak disengaja. Saat sedang merapikan laci meja kerja di ruang tamu untuk disemprot obat nyamuk, Ani menemukan sebuah amplop coklat yang terselip di bagian paling belakang amplop yang tertutup rapat namun tidak terkunci. Di atasnya, tertulis tulisan tangan Andi, "Dokumen peralihan aset, Rahmat bersama." Penasaran, Ani membukanya perlahan. Darahnya terasa mendidih seketika. Di dalamnya, terdapat salinan sertifikat tanah dari 3 kebun terluas peninggalan kakeknya, yang tertulis,
sudah beralih kepemilikan ke nama Andi secara penuh. Di sana juga ada surat kuasa khusus yang seolah-olah ditandatanganinya sendiri, namun Ani tahu persis tanda tangan itu dibuat-buat, lengkungannya berbeda, dan tanggalnya adalah saat ia sedang berada di rumah sakit melahirkan Eka. Saat ia bahkan belum memegang pena selama berhari-hari. Di tumpukan kertas itu, terselip pula selembar foto cetak. Foto itu diambil saat liburan ke Bali 2 bulan lalu. Perjalanan yang dikatakan Andi sebagai kunjungan kerja resmi bersama tim. Namun di foto itu terlihat jelas Andi sedang berpelukan erat dengan Sinta di tepi pantai, sementara di sebelahnya berdiri Siti yang tersenyum lebar, seolah sedang melihat momen bahagia anak dan menantu kesayangannya. Di balik foto itu, tertulis tulisan tangan Sinta. Nanti saat semuanya selesai, kita akan tinggal di sini selamanya. Terima kasih Bu Siti sudah selalu mendukung kami. Tubuh Ani gemetar hebat hingga kertas-kertas itu jatuh berserakan di lantai. Ia teringat ucapan Andi saat itu. Sayang, ibu tidak bisa ikut karena harus menjenguk kerabat sakit. Padahal ibunya Andi justru ada di sana, menikmati liburan dengan uang miliknya, bersekongkol menghancurkan masa depannya. Sore itu Andi pulang lebih awal. Saat melihat istrinya duduk diam di lantai dengan wajah pucat pasi, dan berkas-berkas itu di sekelilingnya, wajahnya berubah pucat seketika. Ia mencoba mendekat dengan nada mengancam. Kau tidak berhak membuka dokumen rahasia perusahaan. Kembalikan sekarang sebelum kau menyesal. Belum sempat Ani menjawab, Siti keluar dari kamar tamu tempat ia biasanya menginap. Ia tidak lagi menyembunyikan wajah kaget atau bersalah. Bahkan saat melihat bukti-bukti yang berserakan, ia justru mendengus kasar, melipat tangan di dada, dan mulai membela diri dengan nada membangkang. Hah, jadi kau mengumpulkan ini semua untuk menuduh kami? Kau pikir kau satu-satunya yang berhak punya harta? Andi itu suamimu, dia kepala keluarga. Sudah sewajarnya dia ikut menikmati apa yang ada di rumah ini, bahkan mengaturnya lebih baik daripada kau yang cuma tahu makan dan tidur. Ani menunjuk tanda tangan palsu itu dengan tangan gemetar. Ini pemalsuan, Bu. Ini kejahatan. Namun Siti malah tertawa sinis, semakin ngeyel tidak mau mengakui kesalahan. Pemalsuan apa? Kau saja yang pelit. Kau takut hartamu dibagi sama suamimu sendiri? Kami tidak mencuri. Kami hanya mengambil hak Andi yang selama ini kau sembunyikan. Lagian, siapa yang peduli cara didapatnya? Yang penting sekarang, Andi sudah punya tempat yang pantas. Kau jangan sok suci. Kalau bukan karena Andi yang mau mengurusmu, kau mungkin sudah bangkrut karena tidak becus mengelola apa-apa. Ia kemudian menunjuk-nunjuk wajah Ani dengan jari telunjuknya, semakin tinggi suaranya. Kau kira kami mau selamanya jadi pelayan di rumah orang kaya sombong sepertimu? Sinta lebih mengerti Andi daripada kau yang cuma bisa menangis. Semua ini terjadi karena kau tidak bisa memuaskan suamimu. Sekalipun kau punya bukti, aku tidak takut. Aku ibunya, aku berhak mengatur masa depan anakku. Kata-kata itu keluar tanpa beban, seolah memalsukan dokumen dan mengkhianati kepercayaan adalah hal yang wajar dilakukan demi kepentingan sendiri. Andi yang melihat ibunya begitu berani, perlahan mulai mengumpulkan keberaniannya kembali, ikut menatap Ani dengan tatapan yang tidak lagi menyembunyikan rasa serakah. Ani mengangkat wajahnya, air matanya berhenti mengalir digantikan rasa sakit yang tajam namun tenang. Ia sadar tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang sudah menutup telinga dan hatinya sendiri. Kalian boleh berdalih apa saja, ucapnya pelan namun tegas. Tapi bukti ini nyata. Kalian tidak bisa lari dari kenyataan bahwa kalian telah berkhianat dengan cara yang paling keji. Malam itu tidak ada lagi pertengkaran yang saling menjatuhkan. Hanya keheningan yang mematikan, menyadarkan mereka bertiga bahwa permainan panjang yang mereka susun rapi akhirnya hancur. Dan Siti pun akhirnya sadar
Meski ia tetap membangkang sampai detik ini, kekuatan bukti itu jauh lebih besar daripada kata-kata liciknya. Malam itu, suasana rumah terasa seperti beku. Ani meminta mereka duduk bersama di ruang tengah, tempat yang dulu sering dijadikan berkumpul penuh tawa, kini hanya dipenuhi kebisuan yang menyakitkan. Ani meletakkan semua bukti di atas meja, dokumen palsu, foto liburan, dan catatan transfer yang dialihkan ke rekening Sinta. Ani menatap lurus ke mata Andi, suami yang telah ia percaya sepenuhnya selama 12 tahun. Andi, cuma aku ingin dengar dari mulutmu. Apakah sejak awal kau menikahiku karena hartaku? Apakah semua janji setiamu dulu bohong? Andi terdiam lama. Ia menatap lantai, lalu perlahan mengangkat wajahnya tanpa senyum, tanpa rasa bersalah, hanya kepasrahan yang dingin. Ya, benar. Saat itu ibu bilang, ini satu-satunya jalan agar kita tidak lagi dihina orang. Aku berpura-pura mencintaimu, bersikap lembut, belajar semua hal di perusahaanmu. Semuanya hanya supaya aku bisa masuk ke sini dan mengambil apa yang pantas buatku. Kata-kata itu melukai hati Ani lebih tajam daripada pisau. Ia merasa seluruh dunianya runtuh seketika. Belum sempat Ani menjawab, Siti menyambar pembicaraan dengan nada tinggi, seolah bangga dengan apa yang dilakukan putranya. Loh, memangnya kenapa? Itu namanya cerdas. Kenapa harus susah payah cari uang kalau sudah ada jalan yang terbuka? Andi berhak hidup layak, dia laki-laki, dia pemimpin keluarga. Kau pikir kami mau selamanya bergantung pada belas kasihanmu dan orang tuamu? Ani menoleh ke arah mertuanya dengan suara bergetar menahan tangis. Berhak? Kalian mengambil hak orang lain dengan cara menipu dan memalsukan tanda tangan. Itu bukan cerdas, Bu. Itu kejahatan. Dan kau, Andi. Ia kembali menatap suaminya. Kau tahu betul, aku tidak pernah membeda-bedakan kau. Aku berikan akses ke semuanya. Aku percaya kau menjaga anak-anak dan masa depan kita. Tapi kau malah berkhianat bersamanya. Andi malah menjawab dengan nada sinis. Kau percaya karena kau naif, Ani. Kau tidak pernah tahu rasanya dihina karena miskin. Tidak pernah tahu rasanya melihat orang lain punya segalanya sementara kita cuma bisa menatap dari jauh. Sinta mengerti perasaanku. Dia mendukung ambisiku, bukan malah membuatku merasa kecil seperti kau. Mendengar itu, air mata Ani akhirnya jatuh. Ia sadar tidak ada lagi cinta yang tersisa di hati Andi, hanya ada rasa iri dan dendam yang ditanamkan ibunya sejak dulu. Siti berdiri dengan angkuh, menunjuk ke arah pintu. Sudahlah, jangan banyak drama. Sekarang semuanya sudah jelas. Kami mau berpisah. Harta dibagi 2, Andi bawa bagiannya, dan kami akan hidup tenang bersama Sinta. Kalau kau tidak mau, kami siap melawan di pengadilan sampai kapanpun. Ani menggeleng pelan. Rasa kecewa yang mendalam kini berubah menjadi keteguhan hati. Kalian boleh meminta apa saja, tapi ingat, harta yang didapat dengan kebohongan tidak akan pernah menjadi milik kalian. Dan satu hal lagi, mulai detik ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga ini. Pertemuan itu berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan. Andi dan Siti pergi ke kamar tamu tanpa menoleh sedikit pun. Sementara Ani tetap duduk sendirian di ruang tengah menyadari bahwa rumah besar ini mungkin masih berdiri tegak. Namun, rumah tangga yang ia bangun dengan segenap jiwanya sudah hancur tak bersisa. Pertengkaran keras di ruang tengah tidak berakhir tanpa terdengar. Pintu kamar Dito yang berusia 14 tahun sedikit terbuka. Ia sudah berdiri di baliknya sejak tadi, mendengar setiap kata tajam yang diucapkan ayah dan neneknya. Di belakangnya, Sasa 11 tahun dan Eka 8 tahun meringkuk gemetar, menutup mulut agar tangis mereka tidak terdengar.
Selama ini mereka diajari bahwa ayah adalah sosok yang harus dihormati dan nenek adalah orang tua yang harus dituruti. Namun malam itu, keduanya terlihat seperti orang asing yang penuh kebencian. Mereka mendengar sendiri bagaimana ayahnya mengakui tidak pernah mencintai ibu mereka dan neneknya menuduh ibu dengan kata-kata yang sangat menyakitkan. Ketika Andi dan Siti hendak berjalan pergi, Dito tiba-tiba melangkah keluar, menghalangi pintu. Wajahnya pucat, namun matanya menatap tajam, sama persis seperti tatapan ibunya saat bertekad. "Jangan pergi dulu," suaranya bergetar namun tegas. "Katakan sekali lagi, Ayah. Apakah benar kau menikahi ibu cuma karena hartanya? Apakah kami juga cuma beban buatmu?" Andi tertegun sejenak. Tidak menyangka anak sulungnya berani menantang. Ia mencoba bersikap tenang. "Itu urusan orang dewasa, Dito. Kau tidak paham. Singkirkan jalanmu." "Aku paham semuanya," potong Dito keras. "Aku paham kau menipu ibu, kau selingkuh, kau mau mencuri rumah dan tanah kakek, dan nenek, kau yang selalu menyuruh ayah melakukan itu, kan?" Siti mendengus kasar. Mencoba mendekat dengan nada memarahi. "Dasar anak tidak tahu diri. Kau tidak boleh bicara begitu pada orang tua. Ikutlah kami nanti. Kau akan hidup mewah. Tidak perlu susah diatur oleh ibumu yang pelit itu." Mendengar tawaran itu, Sasa berlari dan memeluk erat pinggang ibunya yang masih duduk diam menangis. Ia menggeleng kuat-kuat. "Kami tidak mau ikut kalian. Ibu tidak pernah pelit. Kalianlah yang jahat. Ayah dulu pernah berjanji akan menjaga kami, tapi kau malah menyakiti ibu." Tangis Sasa pecah. Eka yang paling kecil pun berani bersuara sambil menyeka air matanya. "Aku tidak mau punya ayah yang mengambil barang orang lain. Nenek juga jahat, selalu menyuruh ayah marahi ibu." Kata-kata polos namun jujur dari mulut anak-anak itu membuat Andi terdiam kaku. Ia ingin berkata sesuatu, namun tidak ada satu kata pun yang bisa keluar. Rasa malu mulai menyelinap di hatinya, namun ambisi dan harga dirinya menutupinya kembali. Siti malah semakin marah, menunjuk ke arah Ani dengan jari gemetar. "Kau yang meracuni pikiran anak-anakku ya? Kau tanamkan kebencian pada darah dagingku sendiri." "Tidak ada yang diracuni, Bu," jawab Dito pelan namun tegas. "Kami melihat dengan mata kepala sendiri. Kami melihat ibu selalu sabar, selalu memaafkan, selalu menyayangi ayah meski sering disakiti. Dan kami melihat kalian berdua yang berniat menghancurkan kebahagiaan kami. Kalian mungkin bisa menipu ibu, tapi kalian tidak bisa menipu hati kami." Dito kemudian berbalik menghadap Andi terakhir kali. Keputusannya sudah bulat. "Kalau kau memilih harta dan wanita lain daripada kami, silahkan pergi. Tapi jangan harap kami akan pernah menganggapmu ayah lagi. Mulai sekarang, kami hanya akan bersama ibu." Konflik itu berakhir dengan keheningan yang menyakitkan. Andi menatap ketiga anaknya yang kini berdiri kokoh di samping Ani menjadi benteng kecil bagi ibunya sendiri. Ia sadar, meski nanti ia berhasil mendapatkan semua harta di dunia ini, ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, kepercayaan dan kasih sayang dari anak-anak kandungnya sendiri. Dengan wajah bengis karena malu dan marah, Siti menarik lengan Andi pergi. "Sudahlah, biarkan saja mereka. Nanti mereka akan menyesal sendiri." Mereka pun pergi meninggalkan ruang tengah, meninggalkan Ani yang kini dipeluk erat oleh ketiga buah hatinya, menemukan kekuatan baru yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Keesokan harinya, Ani tidak lagi menangis. Ia bangkit lebih awal, memeluk ketiga anaknya, lalu segera menghubungi pengacara keluarga yang sudah dipercaya, mendiang orang tuanya Pak Haris. Ia membawa seluruh bukti yang dikumpulkan
dokumen palsu, foto, rekaman percakapan, serta kesaksian staf rumah tangga. Namun perjuangan itu ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Andi dan Siti tidak tinggal diam. Mereka bergerak lebih cepat. Bersama Sinta, mereka menyusun serangkaian taktik untuk menghambat langkah Ani. Pertama, Andi mengajukan permohonan sita sementara atas aset perusahaan dengan alasan bahwa Ani berniat menjual semuanya dan melarikan diri ke luar negeri, padahal itu sama sekali tidak benar. Akibatnya, operasional kebun dan pabrik terhenti, puluhan karyawan cemas tidak mendapat gaji, dan nama baik Ani mulai dicemari di kalangan rekan bisnis. Siti bahkan turun langsung ke lapangan. Ia mendatangi kantor pusat, berteriak-teriak di depan para karyawan, menuduh Ani mengusir suami sahnya dengan cara licik dan menyebarkan isu bahwa Ani menderita gangguan jiwa. Lihatlah kalian, ini istri durhaka yang tidak menghargai jasa suami. Jangan percaya padanya. Dia tidak waras dan akan menghancurkan perusahaan ini. Teriaknya keras, membuat banyak orang bingung dan ragu untuk berpihak. Konflik semakin memuncak saat Andi dan Sinta memanfaatkan celah administrasi lama. Mereka mengklaim bahwa sebagian aset sudah menjadi milik bersama setelah 10 tahun pernikahan dan menuduh bukti pemalsuan tanda tangan itu dibuat-buat oleh Ani sendiri agar Andi tidak mendapat bagian. Dia cuma tidak rela berbagi. Dia menggunakan nama almarhum orang tuanya sebagai tameng. Tulis mereka dalam surat pembantahan yang diserahkan ke pengadilan. Beban itu terasa sangat berat bagi Ani. Ia harus membagi waktu antara mengurus anak-anak, menghadiri sidang pendahuluan, menenangkan karyawan yang gelisah, serta melawan serangan kata-kata menyakitkan dari mertuanya yang terus-menerus mencoba meruntuhkan mentalnya. Ada kalanya ia merasa lelah dan ingin menyerah, namun setiap kali melihat wajah Dito, Sasa, dan Eka yang selalu mendampinginya, ia kembali menguatkan hati. Dito pun ikut membantu sebisanya. Ia mengingat di mana dulu Bapak Wijaya menyimpan arsip sejarah pembelian tanah asli. Bersama pengacara, mereka menemukan dokumen kuno yang membuktikan bahwa seluruh lahan itu sudah dimiliki keluarga Ani jauh sebelum Andi menikahinya, sehingga tidak bisa dianggap sebagai harta pernikahan. Ani juga meminta bantuan ahli forensik untuk memeriksa tanda tangan palsu tersebut. Prosesnya memakan waktu dan biaya besar, namun hasilnya sangat jelas. Terdapat perbedaan tekanan pena, sudut goresan, dan urutan penulisan huruf yang tidak mungkin dilakukan oleh Ani. Namun, ujian belum berakhir. Siti diam-diam mendatangi kerabat jauh dan beberapa mantan karyawan yang sudah dipecat, menyuap mereka untuk menjadi saksi palsu yang menyatakan bahwa Andilah yang sebenarnya mengelola perusahaan dari nol, sedangkan Ani hanya menerima hasilnya saja. Siti bahkan melakukan langkah nekat. Ia menyisihkan sisa uang yang diambil Andi, lalu mendatangi 3 orang, kerabat jauh keluarga Andi, mantan kepala bagian administrasi yang sudah dipecat karena kelalaian, dan tetua desa yang dulu menyaksikan pernikahan mereka. Ia memberikan uang tunai dalam jumlah besar kepada mereka, berjanji akan memberi lebih banyak lagi jika mereka bersedia bersaksi di pengadilan. Kalian cuma perlu bilang begini, bahwa Andilah yang mengurus perusahaan dari awal, bahwa Ani tidak pernah tahu urusan tanah, dan bahwa tanda tangan di berkas itu pasti asli karena Ani sering menandatangani tanpa membaca. Kalau kalian bicara begitu, uang ini halal buat kalian, bisik Siti sambil menyerahkan amplop tebal. Tergoda oleh tawaran itu, ketiga orang itu setuju. Saat sidang pendahuluan berlangsung, mereka bersaksi dengan meyakinkan, persis seperti yang diarahkan Siti. Mendengar itu, Siti tersenyum lebar di kursi penonton. Sementara Andi dan Sinta saling pandang penuh harap. Bahkan hakim pun tampak mulai ragu, dan suasana berubah menjadi tidak menguntungkan bagi Ani. Namun Ani tidak putus asa. Dito justru mengingatkan tentang arsip lama yang disimpan kakeknya di gudang belakang. Bersama pengacara,
Mereka menemukan berkas asli pembelian lahan bertahun-tahun sebelum pernikahan, lengkap dengan catatan pengeluaran dan tanda tangan almarhum Bapak Wijaya. Selain itu, ahli forensik juga sudah menyelesaikan pemeriksaan tanda tangan palsu, hasilnya sangat jelas. Berbeda dengan gaya tulisan tangan Ani yang biasa. Saat giliran pengacara Ani menanyakan saksi-saksi yang disuap itu, Pak Haris bertanya dengan tenang namun tajam. Bapak saksi menyatakan, Bapak melihat Andi mengurus pembelian lahan pada tahun 2014, padahal bukti ini menunjukkan lahan itu sudah dibeli oleh orang tua Ani pada tahun 2009. Bagaimana mungkin Bapak melihat hal yang belum terjadi? Dan tolong jelaskan dari mana Bapak mendapatkan uang tunai yang cukup besar masuk ke rekening Bapak 3 hari lalu? Saksi-saksi itu terdiam pucat. Keringat dingin membasahi dahi mereka. Di bawah tekanan pertanyaan yang teliti, mereka akhirnya takut bersalah dan mengaku jujur. Maafkan kami, Pak. Kami disuap oleh Ibu Siti. Dia yang menyuruh kami bicara bohong. Akui mereka satu persatu. Wajah Siti seketika berubah pucat pasi. Ia menutup wajahnya dengan tangan, menyadari bahwa uang yang ia berikan justru menjadi bukti pengkhianatan yang melawannya sendiri. Hakim pun mencatat pengakuan itu sebagai bukti tambahan keserakahan dan kecurangan pihak Andi. Meskipun Siti berhasil membungkam mulut beberapa orang dengan uang, ia tidak mampu membungkam kebenaran yang tertulis di dokumen resmi maupun bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Rencananya untuk memutarbalikkan fakta akhirnya runtuh total, dan justru semakin memperkuat posisi Ani sebagai pemilik sah aset tersebut. Di tengah situasi yang penuh tekanan dan ketidakpastian itu, Ani menyadari satu hal, perjuangan ini bukan sekadar soal tanah atau uang. Ini adalah perjuangan untuk menegakkan kebenaran, melindungi nama baik almarhum orang tuanya, dan memastikan bahwa ketulusan tidak boleh dikalahkan oleh keserakahan serta kebohongan. Ia berjanji pada dirinya sendiri, seberat apapun rintangannya, ia tidak akan membiarkan hasil kerja keras leluhurnya diambil oleh orang yang berniat buruk. Hari sidang inti akhirnya tiba. Ruang pengadilan penuh sesak dihadiri kerabat, karyawan lama perusahaan, dan tetangga yang penasaran. Andi duduk tegak di samping pengacaranya, mencoba tampak tenang, sementara Siti di kursi belakang terus melirik tajam ke arah saksi-saksi yang dulu disuapnya, berharap mereka tidak menambah masalah lagi. Sinta hadir dengan wajah percaya diri, yakin bahwa skema hukum yang ia susun takkan terbongkar. Namun saat Ani mulai menyajikan bukti satu persatu, wajah mereka perlahan berubah pucat. Pertama, Pak Haris menampilkan rekaman percakapan yang sempat tersimpan di ponsel lama Andi yang lupa ia hapus. Di dalamnya terdengar jelas suara Siti yang berpesan, "Pastikan tanda tangannya mirip persis. Kalau perlu latih sampai kau bisa menirunya. Jangan sampai ada celah yang membuat dokumen ini ditolak." Disusul suara Andi yang menjawab, "Tenang Bu, Sinta sudah siapkan formatnya. Hakim manapun akan percaya ini sah." Suasana ruangan langsung hening. Siti menutup mulutnya tak percaya. Ia tak pernah menyangka percakapan itu terekam. Kedua, pengacara Ani memutar bukti transfer yang menunjukkan aliran uang beruntun. Dari rekening perusahaan, masuk ke rekening pribadi Andi, lalu dipindahkan ke rekening Sinta, dan sebagian lagi masuk ke rekening Siti untuk membeli tanah di kampung halaman. Semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan dan izin resmi pemilik perusahaan. Andi gemetar hebat di kursinya, tak sanggup menatap siapapun. Puncak kehancuran terjadi saat hakim memanggil Sinta untuk bersaksi. Awalnya ia berusaha membela diri dengan alasan teknis hukum, namun saat hakim menanyakan tujuan sebenarnya dari penyusunan dokumen yang tidak wajar itu, Sinta menyadari bahwa ia bisa dipenjara bersama Andi dan Siti jika tetap diam. Rasa takut mengalahkan keserakahannya. Ia tiba-tiba menunduk dalam, lalu berbicara dengan suara gemetar. "Saya mengaku, Yang Mulia. Semua ini adalah rencana yang disusun bersama sejak awal.
Saya dibayar untuk mencari celah hukum, membuat surat kuasa palsu, dan mengajarkan cara meniru tanda tangan Ani. Andi memang menikahinya demi harta, dan Bu Siti yang selalu mendesak kami untuk segera menyelesaikan pengalihan aset. Siti berteriak histeris dari kursi belakang. Kau pembohong, kau yang memanfaatkan anakku. Jangan lempar kesalahan ke kami. Namun kata-katanya justru terdengar seperti pengakuan tidak langsung. Hakim segera memerintahkan agar Siti tenang atau dikeluarkan dari ruangan. Satu persatu, kebohongan runtuh. Klaim bahwa Andy membangun perusahaan itu terbukti bohong karena ada bukti pendirian dan laporan keuangan sejak 10 tahun sebelum ia masuk. Tuduhan bahwa Ani menderita gangguan jiwa terbukti fitnah karena disertakan surat keterangan dokter psikolog dan kesaksian guru anak-anak yang menyatakan Ani adalah orang tua yang penuh kasih sayang. Dalih bahwa pemindahan aset adalah usaha bersama. Terbukti penipuan karena seluruh proses dilakukan saat Ani sedang sakit dan tidak diundang dalam rapat apapun. Di akhir sidang, Andi tampak seperti orang yang tak berdaya. Ia menoleh ke arah Siti, lalu ke arah Sinta yang kini menjauh darinya. Ia menyadari bahwa selama ini ia dibimbing oleh ambisi ibunya, dibantu oleh sekutu yang akan meninggalkannya saat bahaya datang, dan kini tidak ada satupun alasan yang bisa ia gunakan untuk membela diri. Semua topeng yang mereka pakai selama bertahun-tahun akhirnya terlepas sepenuhnya, memperlihatkan wajah keserakahan dan pengkhianatan yang sebenarnya. Bab 11. Penyesalan yang datang terlambat. 3 minggu setelah sidang terakhir, hakim menjatuhkan putusan yang final dan tak dapat diganggu-gugat. Gugatan cerai Andi dikabulkan, namun ia tidak berhak mendapatkan bagian apapun dari harta keluarga Ani. Terbukti telah melakukan pemalsuan dokumen dan pengkhianatan berat. H.A. Sudito, Sasa, dan Eka jatuh sepenuhnya kepada Ani. Andi hanya boleh berkunjung dengan izin ketat demi keamanan mental anak-anak. Andi, Siti, dan Sinta diwajibkan mengembalikan seluruh uang dan aset yang telah dialihkan, serta dijatuhi hukuman percobaan karena tindak pidana pemalsuan. Sinta langsung pergi meninggalkan ruang sidang. Tanpa menoleh sedikit pun, ia sudah menyiapkan surat pengunduran diri dan berjanji tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Andi maupun Siti. Sekutu yang dulu saling berjanji hidup mewah, kini lenyap begitu saja. Mereka berdua terpaksa meninggalkan rumah besar itu pada sore harinya. Andi hanya membawa 1 tas berisi pakaian lama, sementara Siti berjalan tertatih-tatih, menatap rumah yang dulu ia anggap akan menjadi miliknya selamanya dengan mata berkaca-kaca. Kini mereka harus kembali ke rumah kecil dan sederhana di desa tempat yang dulu sangat ingin mereka tinggalkan. Beberapa hari kemudian, didorong oleh rasa sesal yang menyiksa batin, Andi memberanikan diri kembali ke rumah Ani. Ia berhenti di depan pagar, melihat Dito sedang mengajari adik-adiknya bersepeda di halaman luas. Hatinya terasa diremas sakit, ia sadar hampir seluruh masa pertumbuhan anak-anaknya terlewatkan karena sibuk merencanakan hal yang salah. Ani akhirnya keluar menemui dia di teras. Andi jatuh berlutut, air matanya akhirnya tumpah. Ani, maafkan aku bodoh, aku buta oleh ucapan ibu dan janji harta. Aku sadar sekarang, tidak ada yang lebih berharga daripada kalian. Izinkan aku bertemu anak-anak. Izinkan aku menebus kesalahanku, mohonnya dengan suara parau. Belum sempat Ani menjawab, Siti yang menyusul di belakangnya ikut berlutut. Wajahnya yang dulu angkuh kini tampak keriput dan lemah. Ani, Ibu juga minta maaf. Ibu terlalu takut miskin, terlalu ingin dihargai, sampai lupa bahwa harta tidak bisa membeli kebahagiaan. Jangan larang kami melihat cucu-cucu kami. Namun maaf, yang terlambat tidak bisa menghapus luka yang sudah menganga lebar. Ani menatap mereka dengan tenang namun tegas. Maaf, bisa aku terima untuk ketenangan hatiku sendiri. Tapi kepercayaan yang kalian hancurkan dan kasih sayang yang kalian abaikan, itu tidak bisa dibangun kembali dalam sekejap.
Anak-anak sudah memilih jalan mereka bersamaku. Kalian bisa berkunjung nanti saat mereka siap, tapi jangan harap bisa kembali masuk ke dalam hidup kami seperti dulu. Saat itu Dito mendekat ke arah pagar. Ia menatap ayahnya dan neneknya lama sekali, lalu berkata pelan, "Kami tidak membenci kalian, tapi kami belum bisa melupakan semua yang kalian lakukan pada ibu. Kalau kalian benar-benar menyesal, buktikan dengan berubah menjadi orang baik, bukan dengan memohon kesempatan yang sudah kalian buang sendiri." Mendengar kata anak sulungnya, Andi menyadari kenyataan paling pahit. Penyesalan datang bukan sebagai peluang kedua, melainkan sebagai hukuman seumur hidup. Ia kini memiliki waktu sebanyak-banyaknya untuk merenung di rumah kecil yang sederhana, tanpa kekayaan. Tanpa keluarga yang utuh menyadari bahwa ia telah menukar cinta sejati dengan mimpi semu yang hancur berantakan. Siti pun akhirnya sadar bahwa ambisinya untuk menjadi orang kaya dan dihormati justru membuatnya semakin rendah di mata orang yang paling berharga baginya. Musim panen pertama setelah putusan pengadilan tiba dengan kabar gembira. Hasil kebun melimpah ruah, namun kali ini Ani tidak merayakannya dengan pesta mewah yang penuh kepura-puraan seperti dulu. Ia memilih membagikan sebagian hasilnya kepada warga desa yang membutuhkan, sebagai tanda syukur sekaligus cara memperbaiki nama baik keluarga yang sempat ternoda. Di dalam rumah, suasana perlahan berubah total. Tidak lagi ada pintu ruang kerja yang selalu terkunci rapat, tidak ada ponsel yang disembunyikan di balik bantal, dan tidak ada bisik-bisik mencurigakan di sudut ruangan. Udara di dalamnya kini terasa lebih lega, seolah dinding-dinding rumah itu sendiri ikut bernapas lega setelah bertahun-tahun menahan beban rahasia gelap. Namun, konflik batin belum sepenuhnya hilang. Kadang saat melihat kursi kosong di meja makan, Ani masih teringat janji-janji manis yang dulu diucapkan Andi. Ada rasa sedih yang menyelinap, bukan karena masih mencintai pengkhianatan itu, melainkan karena menyesal melihat potensi kebaikan yang dimiliki Andi justru hancur oleh ambisi ibunya sendiri. Dito pun masih sering bermimpi buruk. Kadang ia terbangun keringat dingin, takut bahwa suatu hari ayahnya akan datang lagi dan mengambil semua yang mereka miliki. Ani selalu duduk di sampingnya, memeluk bahu anak sulungnya itu dan berbisik pelan. "Rumah ini berdiri di atas kebenaran, Nak. Tidak ada yang bisa mengambilnya selama kita saling menjaga." Sasa dan Eka kini mulai berani mengundang teman-teman sekolah mereka bermain ke rumah. Dulu mereka selalu malu dan takut jika teman melihat pertengkaran orang tua mereka. Namun sekarang mereka dengan bangga memperlihatkan halaman luas dan kebun buah yang asri. Tawa riuh, anak-anak itu menggema hingga ke sudut-sudut rumah yang dulu sunyi. Ani juga memutuskan membuka kembali ruang tamu besar yang dulu sering digunakan Siti untuk memamerkan kemewahan kepada kerabat. Kini ruangan itu diubah menjadi perpustakaan kecil dan tempat belajar bersama. Rak-rak kaca yang dulu berisi pajangan barang mahal kini penuh dengan buku pelajaran dan cerita kesukaan anak-anak. Suatu sore, Siti datang membawa keranjang berisi sayuran segar dan telur ayam dari kebun kecilnya di desa. Ia berdiri ragu-ragu di depan pagar, tidak berani melangkah masuk seperti dulu. Ani yang melihatnya dari jendela, perlahan berjalan membuka pintu pagar, namun tetap berdiri di batas halaman. "Terima kasih, buannya," kata Ani singkat, menerima keranjang itu. Siti menunduk dalam, matanya berkaca-kaca. "Ibu tidak berharap dimaafkan sepenuhnya, Ani. Ibu cuma ingin kalian tahu. Ibu sudah berhenti mendambakan harta orang lain. Ibu sadar, harta yang paling berharga sudah ibu buang sendiri," ucapnya pelan sebelum berjalan pergi. Beberapa hari kemudian, Andi datang membawa mainan kayu buatan tangannya sendiri. Ia tidak meminta bertemu lama, hanya menitipkan barang itu untuk anak-anak. "Aku belajar pertukangan di desa. Aku ingin berguna,
meski tidak lagi sebagai ayah yang tinggal satu atap, katanya saat berpapasan dengan Dito yang sedang pulang sekolah. Dito menerima mainan itu dengan tangan gemetar. Ia tidak langsung memeluk ayahnya, namun ia mengangguk pelan tanda bahwa ia tidak lagi membenci sepenuhnya, meski luka itu belum sembuh. Langkah kecil itu membuat hati Andi terasa sedikit lebih ringan, meski rasa sesal tetap menghantuinya setiap hari. Ani menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan atau kembali pada keadaan semula. Memaafkan berarti melepaskan beban dendam yang justru akan menyakiti dirinya sendiri. Ia tidak akan pernah mengizinkan Andi atau Siti kembali mengatur hidupnya, namun ia juga tidak lagi menutup hati sepenuhnya dari kemanusiaan. Di perusahaan pun terjadi perubahan besar. Ani menghapus sistem yang membiarkan satu orang memegang kendali penuh atas aset. Ia membentuk tim pengawas yang terdiri dari karyawan lama dan ahli hukum, sehingga tidak ada lagi celah untuk penyalahgunaan wewenang. Hal ini membuat kepercayaan para pekerja perlahan kembali pulih. Kadang, kerabat jauh bertanya, apakah Ani akan menikah lagi? Ani hanya tersenyum dan menggeleng. Rumah ini sudah cukup lengkap berisi cinta dari anak-anakku. Aku tidak butuh orang lain untuk melengkapi kebahagiaanku. Jawabnya tegas, menyadari bahwa kemandiriannya kini adalah kekuatan terbesarnya. Malam bulan purnama tiba, Ani mengajak ketiga anaknya duduk di teras belakang menghadap hamparan sawah. Ia bercerita tentang bagaimana kakek mereka dulu membangun semuanya dengan keringat dan kejujuran tanpa pernah berniat mengambil hak orang lain. Anak-anak mendengarkan dengan saksama, menyimpan nilai itu dalam hati. Ibu, nanti kalau aku sudah besar, aku ingin menjaga rumah ini dan membantu orang lain seperti yang ibu lakukan, kata Eka dengan polos. Sasa menimpali. Aku juga tidak akan pernah menipu orang lain demi keuntungan sendiri. Nenek dan ayah pernah salah karena itu, dan aku tidak mau mengulanginya. Konflik terberat kini bukan lagi melawan orang lain, melawan rasa takut di dalam diri sendiri. Ani kadang masih cemas menghadapi masa depan, namun ia belajar menghadapinya bukan dengan curiga, melainkan dengan kesiapan dan kehati-hatian. Ia mengajarkan anak-anak bahwa kepercayaan itu harus dibuktikan lewat waktu, bukan hanya janji manis. Rumah itu kini tampak berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi terlihat megah namun dingin, melainkan sederhana namun penuh kehangatan. Bunga-bunga yang dulu dirawat asal-asalan, kini tumbuh subur di halaman, dan setiap jendela selalu terbuka lebar membiarkan cahaya matahari masuk menerangi setiap sudut ruangan. Sinta pernah mengirim surat permohonan maaf dari kota lain, berjanji tidak akan pernah terlibat dalam urusan yang tidak benar lagi. Ani tidak membalas surat itu, namun ia berdoa agar wanita itu juga belajar menempuh jalan yang lurus, sebagaimana ia berharap semua orang bisa berubah menjadi lebih baik. Waktu terus berjalan membawa perubahan. Siti dan Andi perlahan mulai hidup tenang dengan apa yang mereka miliki, tidak lagi iri melihat kemewahan orang lain. Meskipun mereka tidak kembali menjadi bagian dari rumah tangga Ani, setidaknya mereka berhenti menjadi ancaman dan mulai berusaha menebus kesalahan dengan cara yang benar. Akhirnya, rumah itu benar-benar kembali bernyawa. Bukan karena bangunannya yang kokoh atau hartanya yang melimpah, melainkan karena di dalamnya kini hanya ada kejujuran, kasih sayang yang tulus, dan tekad yang kuat untuk saling melindungi. Cahaya harapan tak pernah padam lagi di sana, menjadi bukti bahwa meski dikhianati, hati yang baik tidak akan pernah kalah selamanya. Tamat.